Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa dimanapun berada, sore hari ini kita masih diberikan keistiqomahan untuk mengkaji agama Allah, untuk memperdalam ilmu-ilmu di agama Islam, ya, untuk memperdalam kualitas keimanan kita. Baik, atas nikmat Allah ini mari kita syukuri dengan bacaan tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik pemirsa yang dirahmati oleh Allah, jamaah ngasuh dimanapun berada, sore hari ini kita masih ditemani oleh beliau Kiai Haji Imam Nawawi. Selamat sore Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, masya Allah, luar biasa. Baik pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kalau kemarin di segmen kemarin kita telah mengkaji tentang zakat fitrah, pada sore hari ini kita akan mengkaji tentang zakat mal. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari langsung saja kita simak kajian dari beliau. Monggo Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wassalli 'alaihim innas salataka sakanun lahum wallahu samii'un alim. Pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah sore ini bersama kita dapat berjumpa kembali dalam rangka untuk bersama-sama kita mengikuti acara ngasuh bersama dengan SMK Muhammadiyah di Kandolopo. Ini merupakan satu bahasan kita yang masih ada relevansinya dengan yang kemarin, Mas. Betul. Kalau kemarin kita zakat fitrah, kali ini zakat mal. Oke. Zakat mal. Sebagaimana tadi di mukadimah telah saya sampaikan bahwasannya satu ayat apa yang Allah perintahkan dalam Al-Quran, surat At-Taubah ayat ke-103, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wassalli 'alaihim. Ini yang kita jadikan sebagai argumentasi untuk masalah zakat. Wajibnya kita untuk membayar zakat. Perintahnya ini khudz min amwali, ambillah. Jadi kalau ini kalimatnya kalimat perintah fi'il amar gitu ya. Ambillah, ini kita disuruh untuk mengambil. Apa yang diambil? Min amwal, yakni harta. Ini khudz min amwalihim, ambillah sebagian ya. Ambillah sebagian dari harta mereka. Apa? Harta yang untuk apa? Yakni sedekah, untuk sedekah, untuk zakat maksudnya, untuk zakat. Karena apa? Dengan sedekah, dengan zakat itu tutahhiruhum wa tuzakkihim, membersihkan dan mensucikan mereka. Mereka itu ya boleh jadi pemilik hartanya, boleh jadi juga harta yang dizakati itu. Jadi sudah dibersihkan, sudah disucikan oleh Allah. Wassalli 'alaihim, dan juga dengan zakat itu nanti akan mendoakan mereka. Ini hebatnya seperti itu. Nah, kemudian innas salataka sakanul lahum, sesungguhnya doamu itu akan menjadi sakinah, menjadi ketentraman. Orang yang berzakat itu nanti dia akan lebih tenang hatinya, dia akan lebih enjoy dengan kepemilikan harta yang dia miliki itu, jiwanya akan lebih sakinah, sakanul lahum, mereka akan tenang. Ini wallahu sami'un alim, dan Allah itu maha mendengar lagi maha mengetahui. Ini sehingga ada di antara umat Islam itu yang kadang-kadang memiliki satu keengganan untuk membayar zakat itu, utamanya adalah zakat mal. Sehingga kenapa pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dulu, masa Rasul dulu, justru setelah beliau wafat, pada masa kepemimpinan di dakwah itu disambung oleh Khulafaur Rasyidin, oleh khalifah yang pertama Abu Bakar As-Siddiq. Yang pertama kali beliau fokus itu adalah memberantas orang-orang yang semula rajin bayar zakat menjadi enggan bayar zakat. Itu pada masa
Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dulu seperti itu, sehingga memang diintens sekali bagaimana untuk memerangi orang-orang yang enggan bayar zakat. Maka ayatnya jelas, khudz min amwalihim, ambillah. Diambil nggak keseluruhannya, kalau ambil keseluruhannya kan namanya perompak itu. Ini jadi ambillah sebagian dari harta mereka, sehingga nanti di dalam Islam itu, syariat Islam itu tidak ada yang nanti akan merugikan pemilik harta. Kalau itu kaitan dengan masalah zakat, tidak akan menyengsarakan jiwa kalau itu, dan juga jasmani kalau itu berkaitan dengan masalah syariat sholat maupun puasa. Ini semuanya nanti akan terpulang untuk kita masing-masing. Sehingga kalau ini berkaitan dengan masalah zakat, sudah barang tentu jelas ayatnya. Kemudian juga kemarin saya sampaikan waktu kita bahas mengenai zakat fitrah itu, secara bahasa kan jelas artinya zakat secara bahasa suci, bersih, tumbuh, berkembang. Pernah nggak penjenengan mendengar bahwasannya ada orang yang gara-gara zakat terus melarat gitu? Ada? Nggak pernah ada ya? Makanya ini janji Allah seperti itu, sehingga semakin orang itu banyak zakat, infak, sedekah, maka semakin oleh Allah nanti akan semakin ditambah hartanya itu. Bahkan kalau penjenengan ingat bagaimana seorang sahabat hidup pada masa Nabi Musa alaihissalam yang diceritakan oleh Rasulullah itu kan ada seorang suami istri itu hidup dalam kekurangan di rumah tangganya itu. Akhirnya wong jeneng wong melarat ki menak ra Mas? Nggih. Mboten. Enggak enak kan ya. Akhirnya karena dia tidak kuat dengan kemelaratannya itu, dia matur kepada Nabi Musa, "Wahai Rasul Allah, Rasulullah Musa alaihissalam, tolong saya didoakan agar saya menjadi orang yang kaya." Gitu. Agar saya agar Allah menjadikan saya sebagai orang yang kaya gitu. Sehingga benar ketika itu satu kali dua kali nggak respon oleh Nabi Musa, dalam artian nggak direspon supaya dia itu lebih nyaman dalam kefakirannya, kemiskinannya itu, karena dia masih tetap istiqomah. Karena apa? Rasulullah itu tahu, Rasulullah Musa alaihissalam pun juga ketika itu sadar, ketika itu tahu bahwasannya banyak orang-orang itu yang diuji oleh Allah dengan kekurangan materi itu justru bisa lulus, tapi ketika diberikan materi yang banyak justru kadang-kala malah menjadi kufur karenanya gitu. Sehingga ketika itu ya karena nampaknya orang itu benar-benar kepingin banget, akhirnya Nabi Musa memohon pada Allah. Kemudian Allah pun memberikan kabar kepada Nabi Musa alaihissalam, "Wahai Musa, akan aku berikan harta yang banyak untuk umatmu itu, tapi nanti hanya cukup 1 tahun." Dia akan dijadikan orang yang kaya tapi hanya 1 tahun. Nah itu pun juga oleh Nabi Musa disampaikan apa adanya, "Wahai fulan, kamu nanti akan diijabah oleh Allah, kamu akan menjadi orang yang kaya, tapi maaf, itu durasinya hanya 1 tahun, setelah itu kamu nggak akan kembali sebagaimana semula." Gitu. Akhirnya karena dia saking senengnya kayak begitu, suami istri tadi sepakat, baik kalau begitu siap 1 tahun. Dia ketika 1 tahun itu dia kepengen mendulang amal yang sebanyak-banyaknya. Ketika dia menjadi orang kaya itu dia benar-benar menjadi muzaki yang sesungguhnya, dia berinfak, bersedekah, kemudian juga zakatnya itu nggak pernah dia abaikan, karena 1 tahun nanti kan durasi waktunya kan cukup haulnya 1 tahun. Dia berinfak tuh pokoknya sangat intens banget ya. Ini akhirnya Nabi Musa setelah kurun waktu cukup 1 tahun, kok orang ini tetap istiqomah, tetap kaya saja gitu. Usahanya semakin lancar. Akhirnya Musa kan mohon kepada Allah, menuju kepada Allah, "Hai Allah, dulu si fulan itu katanya akan engkau berikan waktu hanya 1 tahun." Apa kata Allah? "Wahai Musa, ketahuilah,
umatmu itu memang aku coba untuk kurun waktu 1 tahun, ternyata dia justru malah berhasil. Dari tangan dia ada saudara-saudaranya yang kelaparan akhirnya terbantu. Dari tangan dia orang-orang yang semula miskin dia terbantu, terangkat derajat ekonominya begitu. Maka mereka akan aku perpanjang kekayaannya. Dari tangan dia itu nanti saudara-saudara kita, saudara-saudaramu, umat-umatmu yang lain nanti akan bisa terbantu. Itu salah satu contohnya, bahwasannya dengan zakat itu justru nanti akan semakin mengkokohkan, berlipat ganda, benar-benar akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala mengenai masalah harta yang dia kelola, yang dia miliki itu. Sehingga hal ini pun juga, maka dalam Islam zakat itu kan juga masuk ranahnya rukun Islam. Rukun Islam. Kemudian zakat mal ini pun juga oleh Allah sudah dibakukan mengenai masalah bagaimana tata caranya, kemudian apa saja yang wajib dizakati. Itu nanti implementasinya ada di ketetapan Rasulullah SAW memberikan petunjuk. Itu ini terkait dengan masalah zakat mal, zakat harta. Sehingga di Al-Quran sendiri itu nanti sudah dialokasikan untuk, kalau orang yang berkewajiban zakat itu disebut muzaki, kemudian orang yang berhak menerima zakat itu disebut mustahik. Sehingga yang biasa lazim kita sebut dengan asnaf 8. Asnaf 8 itu tertuang dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat ke-60. Ya, di At-Taubah ayat 60 itu juga sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasannya dari 8 golongan yang berhak menerima zakat itu sudah dibakukan siapa-siapa di antara mereka itu. Nanti akan saya sampaikan juga gitu. Masya Allah, luar biasa. Jadi tadi ada sebuah kisah yang terjadi di zamannya Nabi Musa, Rasulullah Musa gitu ya. Nabi Musa. Tapi dikisahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikisahkan oleh Rasulullah Muhammad. Nah, atas cobaan kaya dalam waktu 1 tahun malah diperpanjang. Ya. Karena itu akibat tadi. Zakatnya, akibat sedekahnya itu tadi. Jadi kekuatan zakat, kekuatan sedekah itu bukan kok membuat yang berzakat, yang bersedekah menjadi miskin, tapi malah menjadi semakin kokoh gitu. Masalah luar biasa. Berat. Iya. Jadi itulah semacam itu memang janji Allah ya, sebagai bukti syukur atas karunia yang telah diberikan berupa materi, berupa harta. Allah sendiri kan dalam surat Ibrahim ayat yang ke-7 itu kan sudah menyampaikan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ini kaitannya secara spesifik itu kait dengan masalah nikmat Allah, termasuk nikmat harta gitu. Kalau kita bersyukur biasa, Allah akan melipat gandakan gitu. Masalah. Jadi luar biasa. Jadi pemirsa yang dirahmati oleh Allah, jamaah ngasuh dimanapun berada, kuncinya jangan berhenti untuk bersyukur apapun nikmat yang Allah berikan. Jangan jadi orang yang kufur. Naudzubillah. Ya, termasuk itu Mas Rudi, nanti sebagaimana tadi saya sampaikan bahwasannya nanti Allah sendiri yang sudah memplotting siapa di antara hambaku nanti yang berhak untuk menerima zakat itu. Karena sudah sunatullah, ada orang itu disebut kaya lantaran ada orang miskin, ya kan? Ada orang itu disebut bahagia lantaran ada orang yang sengsara. Semuanya Allah ciptakan senantiasa berpasang-pasangan seperti itu. Oleh sebab itulah maka ada mustahik zakat. Ini di surat At-Taubah ayat yang ke-60 itu jelas Allah sendiri telah menyampaikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimina wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Itu ada 8 kelompok. Innamas shadaqah, hanyalah sedekah atau zakat itu adalah lil fuqara, yang pertama orang fakir, kemudian
Fuqara berarti orang-orang fakir, bukan hanya satu orang. Hanya satu. Ini fuqara itu orang-orang fakir yang banyak. Wal masakin, orang-orang miskin. Kemudian wal amilina 'alaiha, orang yang mengurus panitia. Yang menerima dan menyalurkan zakat mal itu tadi, itu namanya adalah amil. Wal mu'allafati qulubuhum, dan orang yang masih lemah iman, mu'allaf. Mu'alaf pada masa Rasul dulu nggak mu'alaf seperti sekarang. Kalau penjenengan baca di medsos itu kan kebanyakan mu'alaf itu kan orang yang sudah mapan di bidang ekonominya. Kemarin saya pernah baca itu seorang wanita itu dia seorang karyawan swasta, itu penghasilannya tiap bulan itu tidak kurang dari 50 juta. Ya akhirnya tertarik masuk Islam. Kayak ada dokter gitu. Kalau mu'alaf pada masa Rasulullah dulu memang dia mu'alaf bukan hanya dari sisi imannya saja, lemah dalam sisi imannya, juga lemah dalam sisi ekonominya. Itu maka dia masuk di mustahqiq zakat ini. Wal mu'allafati qulubuhum. Kemudian wafir riqab, ar-riqab yang dimaksud ar-riqab di situ kalau sekarang ini sudah nggak ada. Karena apa? Ar-riqab itu adalah hamba sahaya atau budak belian. Islam datang itu adalah untuk menghilangkan perbudakan. Kalau penjenengan mencermati beberapa syariat Allah yang berkaitan dengan masalah kafaroh, itu kan misalnya puasa kayak gini, seorang suami istri itu kan sah sebenarnya, punya istri, punya suami itu hubungan badan itu kan sah, halal kan. Tapi karena di siang hari di bulan Ramadan kayak begini, itu menjadi larangan Allah ketika di siang hari saat puasa, maka dia kalau sampai melaksanakan seperti itu, dia terkena hukuman dari Allah, harus membayar denda. Apa dendanya? Di antaranya adalah memerdekakan 60 orang budak gitu. Itu Islam datang itu untuk menghilangkan perbudakan seperti itu. Kemudian wal gharimin, gharim itu orang yang terlilit hutang. Sementara hutangnya itu bukan untuk maksiat, ya, hutangnya yang benar-benar untuk kehidupan keluarga dan sebagainya dan sebagainya. Nanti kalau kita bahas nanti ada gharim itu terbagi menjadi berapa itu nanti insya Allah ada itu. Iya ada pula. Kemudian wa fi sabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah. Misalnya penjenengan di kampung penjenengan itu ada anak-anak yang banyak tapi tidak paham terhadap agama, raiso ngaji dan sebagainya. Penjenengan himpun di rumah penjenengan, terus kemudian diwarai ngaji, yang termasuk sabilillah itu. Boleh penjenengan mendapatkan bagian daripada zakat mal itu boleh. Kemudian wabnis sabil, ibnu sabil itu orang yang kehabisan bekal di perjalanan. Siapa mereka? Yakni orang-orang yang ketika dalam musafir, perjalanannya itu bukan untuk maksiat, perjalanannya itu ada dalam rangka untuk mencari keridhaan Allah, entah itu silaturahim, entah itu menuntut ilmu atau apa, itu termasuk ibnu sabil. Kalau dia sampai kehabisan bekal di perjalanan, maka dia berhak untuk mendapatkan bagian daripada zakat mal itu. Itu ada 8 ya, ada 8 golongan itu. Masya Allah, luar biasa. Satu lagi Ustadz, ini terkait pertanyaan yang kemarin sempat kita ulas tapi mungkin belum begitu dalam. Apa saja yang dikategorikan yang harus dizakat mal? Harta yang wajib dizakati. Harta yang wajib dizakati. Itu kalau kita berbicara harta yang wajib dizakati, itu kaitannya dengan muzaki nanti ya. Muzaki pemilik harta. Itu nanti kalau di fikih klasik itu memang hanya yang wajib dizakati itu yang pertama adalah hasil pertanian, peternakan, perdagangan, rikas itu barang temuan. Ini yang paling banyak zakatnya. Yang lain itu hanya 2,5%, 5%, 10%. Ini dikasih 20% barang temuan. Ini kemudian termasuk juga barang tambang. Itu kalau di fikih klasik seperti itu. Nah, perkembangan berikutnya kan peternakan, ternak, masalah ternak saja. Masalah ternak ini kan ada perkembangan. Kalau dulu di fikih klasik nggak pernah kita dapatkan ternak lele, ternak ayam, nggak ada. Dicari di fikih nggak ada itu. Walaupun omsetnya jauh lebih banyak itu dibandingkan mungkin ternak yang sudah ada tertuang dalam fikih klasik itu, misalnya ternak unta, sapi, kerbau, kambing, kan itu yang dizakati. Itu
Sementara untuk saya ternak saya kambing kok, saya ternak saya ayam kok, mentok kok, bebek kok, itu nanti nggak kena wilayah itu gitu loh. Makanya ini pentingnya masalah fikih seperti itu, sehingga nanti kita akan bisa menyandarkan bagaimana kalau seperti itu. Kemudian juga nanti misalnya saya sebagai pegawai itu memiliki, atau sebagai profesi saya memiliki kekayaan yang misalnya diakumulasikan dalam 1 tahun itu sudah lebih dari seharga emas 85 gram, atau kalau di Yusuf Qaradawi itu menyebutnya 93,6 gram ya, itu kalau ternyata saya akumulasikan gaji saya dalam 1 tahun itu sudah cukup, itu berarti saya sudah wajib zakat. Tapi nek dicari itu nanti di fikih klasik ya nggak ketemu. Lah pegawai apa suruh zakat kan begitu. Lah dokter apa suruh zakat, kontraktor apa suruh zakat, dan sebagainya dan sebagainya. Investor apapun apa suruh zakat. Misalnya penjenengan punya investasi mobil berapa puluh unit operasionalkan, disewakan kayak gitu, itu nggak ada dicari di fikih klasiknya, nggak ada. Maka nanti sandaran dalam hal masalah ini adalah nanti merujuk ke standar awal, yakni emas. Itu emas berapa ya, emas itu ya 93,6 gram, ataukah ngambil yang 85 gram itu, monggo, itu dua-duanya masing-masing punya argumentasi nanti untuk rujukan. Jadi berapa persen ya, nanti 2,5% kali 85 gram itu nanti kalau itu diuangkan, kalau misalnya 1 gram itu 500 ya 500 kali 85 itu nanti kemudian kali 2,5%-nya. Jadi gitu. Intinya hal-hal yang tidak termaktub, tidak masuk dalam fikih klasik dikonversikan ke emas itu tadi ya. Iya, harus tetap nanti harus zakat ya, untuk zakat profesi bagi seorang muslim. Nanti udahlah pemirsa yang dirahmati Allah, kalau penjenengan kebetulan tidak punya usaha-usaha yang lain, kemudian sebagai profesional usaha di bidang apapun, properti maupun yang lain, kalau ternyata penjenengan itu kekayaan penjenengan itu 1 tahun itu sudah lebih dari 85 gram emas, atau itu, 93,6 gram emas, itu wajib dizakati 2,5%-nya dalam kurun waktu cukup 1 tahun, atau khaulnya ya. Itu nanti cukup dimiliki dalam 1 tahun itu menjadi khaulnya begitu. Gitu. Terus terkait pembayaran zakat mal itu ada ketentuan waktunya nggak, Pak? Kan terkadang fenomena di bulan Ramadan ini lembaga zakat, lembaga ZIS itu kami siap menerima dan menyalurkan zakat fitrah dan zakat mal. Lah konteksnya ini kan masuk di bulan Ramadan. Lah ini sebenarnya ada ketentuan waktunya enggak? Kalau sebenarnya hitungannya 1 khaul itu mulai start awal. Misalnya ya contoh saja, misalnya tadi di usaha dagang, misalnya usaha dagang itu kapan saya mulai? Kalau saya mulai di bulan Dzulhijjah, nanti mestinya saya berakhir di bulan Dzulqa'dah kan. Di bulan Dzulqa'dah itu nanti saya harus mulai untuk saya hitung. Tentunya ada hitungannya, enggak kok berapa kekayaan saya keseluruhannya di zakat, enggak. Itu Islam sangat humanis kok. Itu nanti kemudian dihitung dalam artian gini, setelah dikurangi biaya dan jasa. Jadi yang bersihnya ya? Iya, enggak kok laba bersihnya loh ya. Semua aset yang kita miliki dikurangi biaya dan jasa, kemudian baru dikeluarkan zakatnya. Itu. Kalau laba bersih ya sangat kecil sekali itu nanti. Boleh jadi kalau itu nanti diambil dari laba bersihnya, kadang-kadang 1 tahun kalau pedagang-pedagang kecil sudah bisa mencapai angka 80 atau 93,6 gram. Kadang juga belum nyampe. Sehingga ya semua modal kemudian dihitung dalam 1 tahun perkembangan sudah sampai berapa. Kemudian setelah itu dikurangi biaya untuk listrik, untuk apa-apa, misalnya punya karyawan ya untuk gaji karyawan dan sebagainya, itu kok ternyata itu cukup untuk 93,6 gram,
wajib atasnya untuk Dizakati. dikeluarkan 2,5%. Iya, Kayak gitu. Masya Allah. Terus satu lagi yang berkaitan dengan kenapa kok harus bulan Ramadan kan gitu. Iya. Itu saya rasa Nyari momentum nyari gitu. momentum yang paling seneng itu memang bulan Ramadan. Kenapa? Karena di bulan Ramadan itu nanti semua amal ibadah akan dilipat gandakan oleh Allah itu loh. Iya. Mencari momentum dilipat gandakannya itu. Terus termasuk penjenengan coba nyampir di masjid-masjid kalau Ramadan kayak gini, orang yang ingin bersedekah kan lebih banyak dibandingkan hari-hari di luar biasanya. bulan Ramadan. Iya. Saya yakin seperti itu. Itu Iya, Masya Allah. momentumnya. Luar biasa. Alhamdulillah, pemirsa yang dirahmati Allah, tidak terasa kajian sore kita ini mengalir dengan seperti itulah. Intinya tidak terasa karena topiknya sangat menarik, sesuai dengan kebutuhan kita di sehari-hari, sesuai dengan konteks kehidupan kita, sehingga nggak terasa ini udah, kalau kita lanjutkan nanti nabrak waktu berbuka itu. Iya, iya. Kalau ini sekolah kan mungkin bisa jadi 1 semester nggak rampung. Ya, betul. Kalau bahasanya di perkuliahan ada beberapa SKS. Ya, beberapa SKS. Nah, harus ditempuh tidak hanya dalam sekali waktu. Gitu. Iya, ini hanya berapa menit tadi. Iya. Ya, masalah luar biasa. Intinya bagi pemirsa dimanapun berada yang masih gundah, bisa nanti kita fasilitasi untuk komunikasi, untuk konsultasi secara langsung dengan beliau Kiai Haji Imam Nawawi. Baik, pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kajian sore ini kita cukupi terlebih dahulu, kita lanjutkan di segmen-segmen berikutnya. Sebelumnya kita ucapkan terima kasih dulu kepada pemilik kita. Terima kasih, jazakumullah khairan katsir. Alhamdulillah. Baik, pemirsa yang dirahmati oleh Allah, sebelum kita akhiri, kami mohon maaf bila ada kesalahan tutur kata, sikap dan lain sebagainya. Kurang lebihnya dari kami mohon maaf. SMK Muhammadiyah 3 Dolopo, cerahkan masa depan, santunkan kepribadian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.